Kalau kita melihat Ya, obral pajak yang diberikan di tahun ini cukup menarik karena ada beberapa yang justru masih dilanjutkan seperti pajak untuk sektor perumahan ini dan bahkan juga ya, untuk mobil listrik dan juga untuk mobil CBU begitu. Sebenarnya apa tujuan obral pajak ini dilakukan besar-besaran? iya, ini obral pajak ini istilahnya, obral pajak. Tapi begini, sebetulnya yang ingin dicapai terkait dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ini adalah bergeraknya perekonomian sebenarnya. Kalau kita lihat sektor properti ini terutama untuk apa namanya tadi ya, untuk insentif untuk sektor properti ini memiliki multiplier effect yang sangat besar. Ini ketika katakanlah sebuah sektor properti bergerak, maka kemudian ini akan menggerakkan puluhan sektor usaha lainnya. Misalnya apa? Material bangunannya, dari mulai industri cat, industri paku, industri kaca, batu bara, pasir dan lain sebagainya. Batu bara, mohon maaf, pasir, batu bata maksud saya. Apa namanya, pasir dan lain sebagainya itu akan bergerak juga. Jadi kalau yang dilihat itu bukan hanya katakanlah insentif untuk pembelinya atau untuk yang pengusaha propertinya, tetapi yang dilihat adalah multiplier efeknya, bahwa ini akan menggerakkan sektor yang lain sehingga kemudian tadi ekonomi bergerak. Dan jangan lupa nanti juga apa namanya tenaga kerja yang ada di sektor-sektor tersebut, sehingga kemudian ya para tenaga kerja ini juga memiliki daya beli. Demikian juga untuk industri mobil listrik. Tadi yang dibebaskan itu kan PPNBM-nya. PPNBM itu kan tentunya apa yang membeli nantinya yang mengimpor itu adalah wajib pajak tertentu saja gitu ya. Tetapi untuk yang misalnya mobil listrik tadi dikurangi PPN-nya. Lagi-lagi ini juga sebetulnya mendorong sektor usaha yang lain, misalnya terkait tadi penurunan suku cadang, eh, kenaikan omset suku cadang mobil, misalnya penurunan emisi karbon, ini terkait green economy. Jadi sebetulnya sekali lagi yang ingin disampaikan Mbak Anneke, ketika pemerintah memberikan insentif ini tidak hanya satu sisi yang dilihat, tapi bagaimana melihat juga sektor-sektor Baik. usaha lainnya sehingga memberikan dampak positif. Baik, ini menarik Ibu Dwi untuk melihat sektor-sektor yang dipilih pemerintah ini mulai dari Ya, properti dan juga mobil listrik begitu. Padahal kita lihat di sektor lain ya, seperti manufaktur, terutama di bidang ya. garmen ini kita lihat banyak yang masih terancam PHK hingga saat ini. Dan apa yang menjadi dasar? Ya. Karena kalau kita bertanya kepada sektor perbankan begitu yang biasa menyalurkan KPR, permintaan untuk KPR ini sebenarnya masih cukup tinggi begitu. Apakah ada target Ya. tertentu mungkin yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Pajak untuk memberikan insentif ini, target pertumbuhan keberapa yang diincar untuk sektor properti dan juga mobil listrik? Sebetulnya tidak ada target tertentu. Kalau dilihat tadi rumah tapak kan hanya diberikan untuk rumah pertama saja. Dan kemudian juga nilainya katakanlah 5M ke atas tadi ya. Nah ini sebenarnya adalah lagi-lagi untuk menggerakkan sektor ekonomi yang lain gitu. Karena misalnya dengan harga jual 5M ke atas tadi itu kan akan tadi menggerakkan apa namanya sektor-sektor usaha yang lainnya. Kalau tadi yang di insentif PPNBM yang saya katakan tadi ya, itu hanya dikenakan terhadap impor yang BKP yang tergolong mewah gitu. PPNBM ini ditanggung pemerintah untuk BKP yang tergolong mewah. Jadi artinya tidak apa ya, tidak semuanya gitu. Berarti lagi-lagi hanya sektor tertentu. Jadi bukan berarti Baik. pemerintah tidak menginginkan yang lain gitu ya. Oh tadi mohon maaf untuk rumah tapak bukan 5M tapi 2M. Nah ini kan 2M kalau dilihat dari harga jual sekarang rumah ya 2M itu sebetulnya sudah rumah yang hunian
bukan mewah juga sebenarnya gitu ya kalau untuk rumah tapak. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah Mbak Anneke, pemerintah itu hanya ingin mendorong agar sektor properti dan sektor otomotif khususnya mobil listrik ini menjadi bergairah kembali dan menggerakkan sektor ekonomi yang lainnya. Karena tadi multiplier efeknya tadi. Demikian Mbak Anneke. Baik, Ibu Dwi, ini semakin menjadi pertanyaan mungkin di masyarakat ketika pemerintah memberikan obral pajak atau insentif justru ke mobil yang tadi Ibu sampaikan dalam sektor mobil mewah begitu. Sementara kita sendiri mendukung industri dalam negeri dengan ketentuan TKDN tertentu begitu. Tapi justru saat ini malah diberikan insentif untuk mobil-mobil CBU. Mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi sasaran di sini, karena kalau kita lihat dari pasarnya juga ini kan pasarnya sangat selektif sekali begitu. Di sisi lain ada sektor yang memang padat karya seperti sektor manufaktur garment yang benar-benar membutuhkan bantuan karena sudah terancam PHK. Ya. Mbak Anneke, sebenarnya sebagaimana tadi saya sampaikan ya, yang lain itu bukan berarti tidak diberikan insentif. Lagi-lagi kan kalau misalnya tadi mobil CBU itu tidak tidak mempengaruhi yang lain gitu, dan juga persyaratannya itu juga banyak yang untuk bisa menikmati ini gitu ya. Jadi artinya lagi-lagi pastinya ini sudah didahului oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu lah. Dalam artian untuk bisa menikmati DTP ini atau ditanggung pemerintah ini tidak semena-mena lah gitu katakanlah. Jadi dalam artian kalau mungkin ingin saya sampaikan yang lain dari misalnya sektor usaha yang lain itu juga pasti ada insentif yang lain. Untuk misalnya untuk insentif PPN DTP ini tidak akan berdampak pada ekspor atau yang industri dalam negeri gitu. Karena lagi-lagi perizinannya, pengawasannya itu pasti dilakukan oleh kementerian terkait. Dan barangkali terkait hal ini bisa nanti ditanyakan ke kementerian yang Menteri Investasi ya gitu. Pastinya sudah ada pertimbangan tertentu lah. Baik, Ibu Dwi, kembali lagi masih seputar pajak untuk mobil listrik yang golongan mewah atau CBU ini. Kita tahu pemerintah ini menggerakkan investor-investor dari luar untuk membuat pabrik di sini agar bisa memenuhi ketentuan TKDN tersebut. Lalu ternyata ada kebijakan yang memberikan insentif untuk CBU begitu. Apakah ini nantinya tidak menjadi kontradiktif untuk para investor yang sudah menanamkan modalnya untuk membuat pabrik di sini? Ya, Mbak Anneke, seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada insentif lain yang kita berikan. Misalnya tadi untuk membuat pabrik di ini. Itu untuk membuat pabrik dalam masa usaha itu 5 tahun pertama ketika memang belum menghasilkan belum ada profit itu tidak bayar pajak malahan. Gitu ya. Kemudian kalau untuk mendirikan pabriknya di Indonesia misalnya untuk sektor-sektor yang strategis, untuk industri-industri strategis malah ada tax holiday. Tidak perlu membayar pajak tuh selama bisa ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun gitu ya. Nah ini yang kemudian yang saya katakan tadi ada insentif lain ketika harus mendirikan pabrik di Indonesia gitu ya, buat yang tadi yang untuk sektor dalam negeri. Itu akan ada insentif-insentif lain yang dari sisi perpajakan tadi yang saya katakan tax holiday, malah tidak perlu membayar pajak tuh gitu ketika memang dengan jumlah tertentu ada berapa investasinya, kemudian di sektor-sektor strategis itu bisa memanfaatkan insentif tax holiday gitu ya. Nah kalau yang terkait dengan tadi yang CBU dan lain sebagainya itu barangkali untuk lebih menggali bisa ditanyakan ke kementerian terkait Menteri Investasi barangkali. Baik, untuk sektor